ngikutin kok cara iklan yang salah, ngikutin kok orang-orang yang terlalu beraninya main aman doang. Kalian sebagai seller malah jadi penakut. Jangan seperti itulah guys. Kita sedang hidup di era tahun 2026, yang dimana seller itu yang terlalu ngikutin tutorial yang diberikan sama marketplace. Sepengalaman gua nih, tutorial yang diberikan sama marketplace, artikel-artikel atau informasi yang diberikan sama marketplace, itu cuman guide awal doang, permulaan. Fakta di lapangannya itu totally different ya. Jadi artikel, informasi yang ada di marketplace itu semuanya cuman guide awal doang. Ketika di lapangan perbedaannya banyak. Kayak misalnya contoh, jangan ngotak-ngatik ROAS selama 7 hari. Nggak juga, gue pernah kok ngotak-ngatik 2 hari sekali, sehari sekali, dan feedbacknya bagus-bagus aja. Jadi tergantung, fakta di lapangan bisa berbeda dengan guide atau informasi. Cuman kenapa zaman sekarang gue banyak ngeliat seller terlalu mengkotak-kotakan informasi dan akhirnya salah langkah. Belum lagi gue ngeliat banyak ya tiba-tiba di sosial media yang ngajarin soal iklan dan sebagainya, ngajarinnya nggak bener lagi. Bersyukurlah kalian ya, karena gue ini open ke kalian karena gue tidak ada, ya gue nggak tahu sih ada atau nggak ke depannya, cuman saat ini gue tidak open kelas, tidak ada kelas, jadi gue bebas berekspresi, bebas untuk memberikan informasi apapun. Tapi kok lu kan ada jasa konsultan dan sebagainya, lah kan nggak maksa. Kalau misalnya toko lu pengen gue cek, gue urus iklannya, ya boleh, gue urusin, karena gue suka untuk ngurusin toko-toko orang, karena gue dapat ilmu baru dengan berbagai kategori. Tapi gue tidak ada kelas, jadi gue bebas untuk open. Bahkan di video YouTube gue kebanyakan gue banyak open tanpa gue tutupin, yang dimana orang pada open kelas untuk ngebahas yang gue bahas di video YouTube gue. Jadi untuk kalian semua seller yang menengah, intermediate, jangan sampai blunder dengan informasi-informasi seperti ini. Dari zaman iklan dulu pencarian kata kunci, guide yang diberikan tidak sesuai realita. Karena patokan dari guide marketplace adalah toko mall atau official store, toko yang harganya bersaing, toko yang iklannya bagus dan harus naikin budget. Jadi otomatis kalau produk kalian murah, brandingnya kuat, sudah official store, iklan bukanlah hal yang sulit. Karena kemungkinan besar kalian akan langsung mendapatkan data, namun untuk scale up dan untuk adjustment, tentu saja itu lain cerita. Gue akan coba angkat topik mengenai iklan asal tapi bagus. Study case ini adalah topik yang gue angkat dari beberapa kejadian dan relatable di lapangan, karena ini termasuk juga salah satu klien gue yang gue pegang, dan gue udah handle banyak kategori. Jadi ini topik yang menarik untuk gue bahas di video, karena kok bisa ya iklan produknya ngasal tapi feedbacknya malah jadi bagus banget. Kita masuk pembahasannya, tapi like dulu, gue tunggu sampai orang ketiga. Nah, pelit untuk like sih guys, like itu gratis kok. Gue nggak minta apa-apa, nggak harus bayar. Lu cuma tinggal klik tombol like. Bisa gak sih like-nya tembus dari 500 gitu loh? Gue pengen setiap video gue like-nya dari 500. Jadi tolong ya guys. Gue tunggu sampai hitungan ketiga. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Masuk ke topik pembahasannya gak sih? 10 days analysis. Berdasarkan screenshot yang gue kasih ke kalian dari tanggal 8 sampai 18 Februari 2026, kurang lebih 10 hari iklan ini berjalan. Tentu aja ini mungkin bisa jadi asal, tapi ternyata bisa bagus. Ternyata asal yang dibuat ketika gue mencoba mengkombinasikan beberapa produk menjadi satu SKU, atau bahkan gue buat menjadi metode iklan yang berbeda, produk tersebut bisa mendapatkan feedback yang bagus. Ada banyak metode iklan, contohnya kayak di Shopee nih, yang gue pakai, per produk itu bisa beda-beda, dan bahkan gue ubah total settingannya berdasarkan performance harian. Nah, jadi pada metode yang ini, gue ambil contoh dengan metode grouping. Karena iklan di Shopee sendiri kan terbagi nih, GMV Max ROAS atau auto, GMV Max ROAS grouping, iklan otomatis, new product ads, live juga bisa di ads, tapi nggak perlu kita bahas sekarang, dan banyak settingan-settingan lain, kayak misalnya periode promo, akselerasi performa nyala atau tidak, terus modal dinamis, dan sebagainya. Itu tergantung objektif kalian per produk, per seller itu mau mainnya gimana di hari ini, minggu ini, bulan ini. Ingat, poin gue di situ. Karena banyak seller yang cuman ngatur modal doang, dibikin tidak terbatas, atau ditinggi-tinggin, tapi tidak di-adjust lagi iklannya. Kenapa lu jadi pemalas? Kenapa lu jadi maunya sistemnya automation? Automation sih boleh, tapi ini automation yang dibuat sama marketplace. Lu udah tahu dong marketplace itu tujuannya apa, guys. Jadi jangan terlalu percaya dengan robot automation yang dibuat sama marketplace itu sendiri. Ketika kalian punya satu produk yang belum punya performance atau jelek performance-nya ketika diiklankan, tapi ternyata produk tersebut sudah ada organiknya, itu bukan berarti iklan tersebut jelek. Memang terkadang ada produk yang secara organik bagus, tapi ketika diiklankan
kan itu jelek, tapi bukan berarti selalu jelek. Mungkin saja kalian hanya salah menggunakan metode tersebut. Marketplace didesain untuk jual beli, tapi teknologi membuat tidak hanya sekedar jual beli. Semua orang bisa membuka toko dan menjual produk apapun di marketplace. Jadi apa yang membuat produk kalian berbeda dengan kompetitor yang dimana produk jualan kalian sama dengan toko lain? Selain daripada adjustment dari produk kalian, optimization, pricing, campaign, strategi marketing, sudah pasti settingan iklan, ya juga harus diotak-atik. Itulah yang menjadi pembeda dengan toko kalian dengan toko-toko yang lain. Misalnya, produk A, organik bagus, iklannya jelek. Produk B, iklan bagus, organik jelek. Ternyata ketika kalian bisa menghubungkan kedua produk ini, kalian bisa memaksimalkan produk B yang kurang organik jadi ada organik. Begitu juga dengan produk A yang iklannya jelek, bisa jadi bagus. Karena apa? Karena kalian menyatukan kedua produk tersebut menjadi satu algoritma dan perputaran traffic. Stop touching it, let it learn. Artikel mengatakan, jangan mengubah settingan kalian selama 7 hari. Biarkan algoritma mempelajari iklan dan produk kalian. Itu bisa jadi benar, dan itu juga bisa jadi menahan kalian. Kenapa jadi penakut gitu? Kita coba ungkap berdasarkan data di lapangan secara real. Karena gue praktek, banyak kategori yang gue pegang, dan tiap hari gue ngeliatin iklan. Jadi gue bisa membantah beberapa informasi artikel atau mungkin fake edukator dan sebagainya mengenai iklan di marketplace, termasuk yang kita bahas ini contohnya Shopee. Jangan mengubah settingan iklan selama 7 hari. Menurut gua, hoax. Kalian boleh banget mengubah settingan iklan kalian sebelum 7 hari. Yang kedua, pasang budget tidak terbatas di event tertentu. Menurut gua, jangan. Kalian nggak pernah tahu iklan kalian di saat kalian tidak sedang buka seperti apa. Jangan sampai blunder. Yang ketiga, pilihlah produk bestseller. Menurut gua, depends. Pemilih produk bestseller boleh, tapi jangan menutup peluang produk lain untuk naik. Kalian itu boleh asal dalam beriklan. Asal dalam artinya adalah kalian coba-coba produk yang sekiranya ini bisa naik atau enggak. Jadi bukan asal yang beneran asal, guys. Tapi tetap pasti ada metode yang kalian sudah tahu. Sesuaikan juga dengan kondisi toko kalian secara real time. Ingat, settingan bagus di minggu ini bukan berarti sama di minggu depan. Selalu ingat, iklan boleh kalian mainin, tapi bukan berarti produk kalian diemin. Boleh banget kalian mainkan jika traffic banyak tapi kualitas sampah, klik tinggi tapi nol add to chart, biaya naik terus tanpa tanda-tanda membaik, ada indikator fatal, kreatif jelek. Apalagi kalau misalnya kalian jualan di TikTok Shop tuh, kreatif aset tuh kan penting banget ya guys, karena kreatif aset ini bisa ngebuat produk lu jadi lebih kencang, terus traffic di toko lu juga jadi lebih kencang karena kreatif aset ini. Kalau lu nggak ngerti cara bikin konten atau lu nggak punya ide, oke lah lu nggak bisa syuting, tapi minimal lu punya ide. Tapi kalau lu udah nggak punya ide, lu nggak bisa syuting, ya lu harus belajar. Atau ya lu pakai jasa lah ya. Jadi jangan pelit. Lu pakai jasa konten kreator, bisa kasih komisi lebih gede untuk affiliate supaya mereka bikin konten. Atau mungkin lu aja kerja sama affiliate-affiliate, lu bikinin grupnya, lu aja kolaborasi, lu bikin gathering supaya ada kedekatan sama affiliate biar mereka yang bikin konten. Kalau lu mau, kalau lu niat. Masalahnya seller sekarang itu pelit. Kan sebenarnya gampang nih. Antara lu mau bikin konten atau minimal lu punya idenya, lu bisa pakai jasa untuk bikin konten. Kalau banyak hal-hal yang lu nggak bisa, ya pokoknya lu tinggal terima, lu lempar ke orang aja. Karena gue tahu, sebagai seller, itu udah banyak kepusingan. Ngurusin SDM, harga, marketing, produk, cari produk baru, dan lain-lain lah. Jadi kalau misalnya sekiranya ada area-area tertentu yang sulit untuk lu pegang, lu boleh banget kok mempercayakan ke orang lain. Karena orang kaya di luar sana yang tinggi-tinggi, atau mungkin kita ngomong CEO dalam satu corporate, itu pasti banyak yang bantuin. Gak mungkin dia semuanya berjuang sendiri. Kalau lu berjuang sendiri terus, ya sayang, karena lu jadinya pelit. Akhirnya lu nggak scale up tokonya karena lu membatasi budget lu. Yang harusnya toko lu bisa makin berkembang, lu batasin. Karena ketika lu batasin, lu tahu lu nggak bisa ngurusin ini, akhirnya tokonya lama-lama ngedrop. Belajarlah untuk jangan berjuang sendiri, karena kalian tidak hidup sendiri. Company besar aja selalu memakai orang lain, divisi lain, jasa orang lain, karena semua tidak bisa kalian handle sendiri. Karena kesalahan paling umum seller biasanya adalah ngarep hasil cepat, panik, ngedit lagi, panik lagi. Loop ini bikin iklan jadi nggak pernah bagus. Sebenarnya konteksnya nggak cuma iklan ya, produk juga sama. Jadi dikit-dikit panik, ngubah, dikit-dikit panik, ngubah. Jadi sayang sih menurut gua. Terkadang perubahan yang kalian ubah itu sebenarnya nggak perlu, karena di saat itu performance-nya masih bagus kok. Cuman mungkin demand-nya lagi lemah, atau mungkin ya ada beberapa hal kesalahan, atau mungkin produk lu yang memang nggak ada backup. Jadi lu terlalu mengandalkan produknya itu doang. Everyone copies tutorials, random stands out. Mayoritas seller sekarang iklannya mirip semua, karena ngikutin tutorial yang sama. Settingannya sama, template keywordnya sama,
kreatif, gaya jualan bangetnya sama, akhirnya kompetisi numpuk di tempat yang sama. CPC, CPM itu jadinya naik. Traffic ketemu orang yang sama, hasilnya jadinya bentrok. Berapa banyak sih seller yang menggunakan metode iklan yang sama, gue tanya. Kalau misalnya kalian tidak mengubah-ubah, ya kalian jadinya sama dengan seller-seller lain. Yang dimana seller-seller lain aja, itu juga udah mulai banyak yang dikit-dikit rombak, dikit-dikit rombak. Tapi kalau misalnya kalian lihat tipikal seller yang maunya gitu-gitu doang, terlalu monoton, ngikutin tutorial banget, apa yang membedakan produk lo dengan kompetitor? Justru yang kelihatan random, padahal sebenarnya simple, natural, dan beda, sering lebih murah dan lebih dipercaya. Jadi performance-nya bisa jadi jauh lebih bagus. Random bukan ngasal ya, tapi dengan analisa. Jujur gue bingung kalau kalian terlalu ngikutin orang lain, karena cara orang lain belum tentu sama dengan kalian, apalagi soal kreatif konten. Murah, diskon, bestseller, jarang tuh yang mau main di produk baru, campaign aktif, dan potensial produk. Maunya main aman, dan di zona itu mulu. Gimana mau grow tokonya? Nih, apalagi buat kalian semua nih, yang jualan di TikTok ya, mau iklan di TikTok, atau mungkin mau maksimalin konten di TikTok atau Shopee video, gue punya tips buat kalian. Setup lebih simple, nggak usah terlalu ribet, mainin lightning aja. Yang kedua, angle lebih manusia, lebih natural. Yang ketiga, kreatif lebih native, nggak berasa iklannya. Yang keempat, ambil celah konten yang belum banyak orang pakai. Asal semua produk di boost, semua broad, nggak ada niat baca data. Random, satu produk, satu angle, satu goal, tapi eksekusinya nggak template. Karena tahun 2026, iklan yang paling rapi sering kalah sama iklan yang paling nyata sesuai realita. Foto produk sekarang bukan yang harus ultra HD, background putih bagus banget fotonya, tapi sesuaikanlah dengan market zaman sekarang yang ingin melihat produk satu foto tapi dapat apa yang mereka butuhkan. Iklan jangan template, berani mencoba hal baru. Quotes of the day dari Rio Gandhi. Semoga dengan video ini kalian jadi semangat lagi, insightful lagi, karena ya gue tahu Rio Gandhi bahkan lagi jarang konten karena ngurus bayi guys. Istri gue baru melahirkan anak pertama, anyway, jadi gue harus banyak ngurusin bayi, ya, gendong-gendong, nyusuin. Jadi, ya, gue fokus ke kerja, ngurusin baby. Kadang untuk konten ini gue takut suara gue terlalu berisik, jadi dia kebangun. Dilema seorang new father. Cuman ya udahlah, hidup harus dibawa enjoy dan tidak template. Ingat guys, cari cara terbaik untuk toko kalian. Jangan takut investasi, khususnya di SDM, karena semakin takut invest, maka kalian meredupkan toko kalian secara perlahan. Good luck guys. Thank you guys yang sudah nonton video ini sampai habis, sampai detik ini. Good luck buat kalian semua. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Punggung gue udah mulai pegel guys. Jadi kita closing cepet aja. Buat teman-teman semua di sini yang pengen beli digital course gue, bisa ke link di bawah sini. Buat teman-teman semua di sini yang pengen tokonya gue handle, iklannya gue urusin, gue buatin strategi marketing, iklannya gue full control, gue yang urus, kalian tinggal terima, enjoy aja. Kita akan bedah bareng, ada produk apa yang kurang, kita analisa bareng. Bisa hubungi ke nomor di bawah ini. Nomor tersebut hanya untuk kebutuhan jasa gue saja. Dan kalau misalnya chatnya belum dibalas, boleh di chat lagi. Nggak akan kemana-mana Rio Gandhi guys. Mohon maaf kalau chatnya dibalas lama, karena yang chat cukup banyak, jadi bersabar. Yang pasti-pasti aja lah guys, karena gue liat belakangan suka banyak yang ngasal-ngasal doang chatnya. Jadi nyari yang serius tuh ke filter jadi agak susah. Jadi yang serius-serius aja lah. Oke guys, jangan lupa untuk follow Instagram gue di sini, karena gue udah mulai aktif untuk konten di Instagram, dan gue juga pengen berinteraksi dengan kalian, karena gue lumayan hafal guys dengan followers gue yang suka komen. Itu gue lumayan hafal nama-namanya. Jadi kita akan ada interaksi, dan kalau misalnya teman-teman semua di sini pengen request bikin video apa, juga boleh request aja komen. Nanti kalian boleh tuh komen pengen bikin video apa, terus ada nama toko kalian. Nah itu nanti gue screenshot, bonus highlight buat kalian lah. Nanti dapat exposure di YouTube gue nama toko kalian. Oke guys, Rio Gandhi, peace out.